Selamat pagi, siang, sore, dan malam, dimanapun kalian berada. Kami akan menjelaskan hasil proyek final kami mengenai aplikasi bencana. Aplikasi bencana ini kami beri nama Satu Selamat. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami satu persatu. Mulai dari saya, Gabriel Nicholas Nathaniel Siotang, dengan NPM 230712312. Halo, perkenalkan saya Yusuf Cesaria Arianto dengan NPM 230712331. Perkenalkan, nama saya Lukas Manusa Sudirarjo, NPM 2307-12330. Wilayah daerah istimewa Yogyakarta termasuk dalam daerah yang rawan akan terjadinya bencana gempa bumi di Indonesia. Hal ini disebabkan karena Yogyakarta berdekatan dengan zona tumbukan lempeng di Samudra Indonesia. Selain itu, karena adanya aktivitas sesar-sesar lokal di daratan juga dapat menyebabkan terjadinya gempa bumi ini. Kondisi tersebut menyebabkan Yogyakarta menjadi kawasan seismik yang aktif dan juga kompleks. Data gempa terbaru yang terjadi di Yogyakarta tercatat pada tanggal 30 Juni tahun 2023. Gempa berkekuatan 6 skala Richter ini menyebabkan 137 bangunan menjadi rusak, 9 orang menjadi luka-luka, dan 1 orang meninggal dunia. Dengan adanya kondisi tersebut mengharuskan tim SAR untuk selalu siaga dan waspada akan terjadinya bencana gempa bumi yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Untuk mempermudah sekaligus membantu dalam proses evakuasi ini, kami menciptakan sebuah aplikasi yang kami beri nama Satu Selamat. Secara garis besar, aplikasi Satu Selamat ini terhubung dengan drone yang digunakan untuk mencari korban. Kemudian hasil dari drone tersebut kemudian ditampilkan di perangkat dari pengguna. Tujuan utama penggunaan aplikasi bencana ini adalah memberi kemudahan bagi aparat tim SAR untuk menemukan titik pasti dari korban bencana alam pada lokasi tertentu, serta memberikan rute terdekat untuk bisa sampai ke lokasi dengan waktu yang seminimal mungkin. Secara khusus, aplikasi ini kami ciptakan untuk anggota tim SAR. Selain itu, desain dalam aplikasi ini kami buat seminimalis mungkin karena kami lebih mengutamakan fungsi daripada desain aplikasi ini. Di dalam aplikasi Satu Selamat ini juga terdapat fitur utama, yaitu untuk memetakan korban bencana dan juga menentukan jalur tercepat menuju lokasi terjadinya gempa bumi. Di dalam aplikasi ini, selain fitur utama yang tadi sudah disebutkan, juga terdapat fitur-fitur lainnya seperti data yang menampilkan peristiwa-peristiwa gempa yang sudah terjadi di Yogyakarta. Kemudian ada berita mengenai seputar bencana gempa bumi. Kemudian ada hotline yang digunakan untuk menghubungi nomor-nomor darurat seperti pemadam kebakaran, kepolisian, dan juga medis. Selain itu, terdapat fitur untuk mengatur aplikasi ini. Lalu ada sumber data. Sumber data yang kami gunakan berasal dari GPS untuk membantu dalam memberikan jalur tercepat untuk sampai ke lokasi bencana. Lalu identitas anggota berupa nomor bahwa mereka adalah anggota dari tim SAR. Lalu sumber berita terkait bencana gempa bumi untuk mengetahui laporan seputar bencana gempa bumi.
Dan yang terakhir ada data gempa bumi dari BMKG yang bertujuan untuk memberitahu grafik melalui skala Richter. Baik, ini adalah tampilan dari aplikasi Satu Selamat, dan ini merupakan sebuah notifikasi apabila terjadi gempa yang terdeteksi, kemudian akan muncul di HP dari pengguna tersebut. Dan dalam notifikasi ini pengguna diminta untuk membuka aplikasi Satu Selamat. Pada tampilan awal ini, pengguna diminta untuk memasukkan nomor anggota dan juga kata sandi. Apabila pengguna belum memiliki akun Satu Selamat, maka dapat membuat akun ataupun mengubah kata sandi. Nah, pada tampilan awal di aplikasi ini, pengguna diharuskan untuk mengizinkan aplikasi menggunakan lokasi atau GPS untuk yang digunakan untuk menentukan jarak dari pengguna ke lokasi terjadinya bencana gempa bumi. Kemudian aplikasi akan memeriksa lokasi pengguna, dan kemudian pengguna akan dibawa ke halaman data. Di halaman data ini terdapat data terbaru yang berada di paling atas, dan kemudian apabila diklik akan menampilkan rute terdekat untuk menuju ke lokasi terjadinya bencana. Dan apabila diklik lagi, maka akan menampilkan hasil dari pemetaan korban bencana yang sebelumnya sudah dilakukan oleh drone. Kemudian selain itu juga terdapat menu berita yang berisikan mengenai berita-berita seputar bencana gempa bumi. Dan apabila masuk ke fitur lacak, itu kembali ke yang tadi, yang menentukan lokasi menentukan rute tercepat dari lokasi pengguna pada saat itu. Selain itu terdapat menu lain seperti pengaturan dan hotline. Hotline dapat digunakan untuk menghubungi polisi, paramedis, pemadam kebakaran, dan juga BPBD Provinsi Yogyakarta. Di menu pengaturan terdapat 3 opsi menu lagi, ada akun, notifikasi, dan juga tentang aplikasi. Pada bagian akun, pengguna dapat melihat detail informasi mengenai pengguna tersebut. Ada nomor anggota, alamat email yang digunakan, dan juga kata sandi serta password dari akun tersebut. Selain itu terdapat juga menu notifikasi mengenai data dan berita. Dan untuk notifikasi yang tadi terdapat pada awal video ini, itu merupakan notifikasi permanen yang mewajibkan pengguna untuk membuka aplikasi, sehingga tidak dapat dinyalakan atau dimatikan, kecuali dari sistem HP tersebut. Dan juga yang terakhir terdapat mengenai menu tentang aplikasi. Ini berisikan gambaran singkat aplikasi ini. Kurang lebih seperti itu mengenai gambaran dari aplikasi Satu Selamat dan cara kerjanya. Sekian video penjelasan dari kami. Semoga aplikasi yang kami buat ini dapat menjadi solusi bagi tim SAR dalam mengevakuasi korban bencana, khususnya bencana gempa bumi di wilayah Yogyakarta ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam melakukan penjelasan aplikasi dari kami ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.